Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Fikri. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul realisme. Baiklah, langsung saja lanjut pada materinya yang pengertian realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan tertulis, tetapi juga mencakup praktek dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penganut realisme hukum percaya bahwa hukum dipengaruhi oleh perilaku aparat penegak hukum, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga hukum tidak bisa dilepaskan dari kenyataan hidup sehari-hari. Baiklah, pada slide selanjutnya ialah latar belakang munculnya realisme. Aliran realisme hukum lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasannya terhadap pandangan positisme hukum yang terlalu kaku dan formalistik. Para ahli realisme hukum melihat bahwa dalam praktiknya keputusan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial, politik, bahkan emosi hakim. Oleh karena itu, hukum tidak bisa hanya dipahami melalui teks undang-undang, tetapi juga melalui perilaku dan keputusan para pelaksananya. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Sakti Setiawan dengan NPM 23 10 10 098. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang realisme hukum. Realisme hukum sendiri ada beberapa tokoh di dalam realisme hukum tersebut. Beberapa tokoh utama berasal dari beberapa negara ternama di Asia atau di dunia. Beberapa tokoh tersebut yaitu berasal dari Amerika Serikat dan Skandinavia. Terdapatnya tokoh dari Amerika Serikat yaitu bernama Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes sendiri menyatakan bahwa hukum adalah prediksi tentang apa yang diputuskan oleh pengadilan. Dari negara Skandinavia sendiri, adanya tokoh-tokoh seperti Karl Oliver Ronald dan Al Ross. Mereka tersebut menekankan bahwa hukum adalah bagian dari fakta sosial dan bukan sekedar aturan normatif yang berdiri sendiri. Selanjutnya, di dalam hukum realisme sendiri terdapatnya beberapa prinsip-prinsip realisme hukum sendiri. Prinsip utama realisme hukum adalah bahwa hukum seharusnya dipelajari berdasarkan bagaimana hukum itu sendiri berjalan dalam praktik, bukan sekedar teori ataupun teks. Realisme hukum sendiri menganggap bahwa keputusan hukum bersifat subjektif dan kontekstual, karena dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut oleh para penegak hukum, terutama yaitu penegak hukum seperti hakim itu sendiri. Adanya beberapa prinsip-prinsip hukum lainnya dalam perspektif atau konteks itu dapat dijelaskan dari berbagai hal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini tentang materi aliran hukum filsafat realisme. Saya Fahri Ahmad Khatami. Jadi saya akan menyampaikan ciri-ciri realisme hukum. Ciri khas dari realisme hukum adalah pendekatan yang empiris, yakni mempelajari hukum berdasarkan fakta-fakta nyata di lapangan. Selain itu, realisme hukum lebih fokus pada apa yang dilakukan dibandingkan apa yang seharusnya dilakukan. Aliran ini juga menolak pandangan bahwa hukum selalu bersifat logis dan objektif, karena dalam praktiknya hukum seringkali bersifat fleksibel.
dan dipengaruhi oleh kepentingan sosial. Baik, terakhir kesimpulan. Realisme hukum mengajarkan kita bahwa hukum tidak bisa hanya dipahami dari teks undang-undang, tetapi juga harus dipahami dari realitas sosial dan perilaku para pelaksana hukumnya. Aliran ini mengajak kita untuk melihat hukum sebagai suatu yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga hukum menjadi lebih responsif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari kelompok kita. Apabila ada salah paham atau kurang dipahami, kita mohon maaf, boleh dipertanyakan lebih lanjut. Jadi sekian dari kelompok aliran filsafat hukum realisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.